Unjuk rasa buruh dari berbagai perusahaan di Makassar berjalan ricuh. Sementara itu aliran Sungai Cilengsi Bogor tercemar limbah berwarna biru pekat. Selengkapnya simak dalam Indonesia 24 Jam. Unjuk rasa buruh dari berbagai perusahaan di Makassar, Sulawesi Selatan Kamis siang berjalan ricuh. Para buruh menuntut PT Kawasan Industri Makassar membatalkan kebijakan kenaikan perjanjian penggunaan tanah industri sebesar 30% yang dianggap akan berpotensi terjadi PHK massal. Aksi yang berlangsung selama hampir 6 jam tersebut tidak membuat pihak perusahaan menerima perwakilan buruh untuk berunding. Aliran Sungai Cilengsi di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kembali tercemar limbah berwarna biru pekat pada Kamis siang. Selain itu, bau menyengat juga terasa di aliran sungai. Usai ditelusuri, sumber air limbah yang dibuang ke sungai ini diketahui berasal dari saluran pembuangan limbah pabrik tekstil sekitar lokasi. Warga meminta petugas berwenang segera menangani kasus tersebut dan memberi sanksi tegas perusahaan terkait. Setelah sebelumnya akses jalan menuju tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Piungan ditutup warga pada Sabtu kemarin, kini TPST yang berada di Padukuhan Ngablak, Bantul, Yogyakarta kembali dibuka pada Kamis pagi. Hal ini dilakukan setelah adanya mediasi dengan warga. Hasil mediasi diantaranya menyepakati bahwa TPST Piungan tidak akan dijadikan pembuangan sampah di tahun 2025 nanti dan hanya akan dijadikan sebagai tempat pengelolaan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia. Di tengah merebaknya kasus hepatitis akut pada anak, seluruh sekolah di Jakarta kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% pasca libur Lebaran. Dan mengantisipasi penularan, pihak sekolah mewajibkan seluruh muridnya membawa makan dari rumah. Iya, sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, pelaksanaan PTM di tengah kasus hepatitis akut membuat orang tua khawatir akan keselamatan anaknya. Seluruh sekolah di Jakarta Kamis pagi kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% pasca libur Lebaran. Seperti halnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada hari pertama pembelajaran tatap muka, pihak sekolah memperketat aturan protokol kesehatan. Selain untuk mengantisipasi penularan COVID-19, protokol kesehatan ketat harus diterapkan guna mewaspadai potensi penularan virus hepatitis akut yang kini menghantui kelompok usia anak-anak. Kemudian kami menghimbau juga untuk anak-anak tidak berbagi makanan, kemudian tidak juga berbagi minuman, ya karena mereka kan membawa tumbler sendiri, gitu, membawa makanan sendiri. Nah, untuk mengurangi resiko itu, kita benar-benar mengingatkan anak-anak untuk sementara ini tidak boleh berbagi, ya itu. Kantin pun dalam posisi tutup berarti Bu ya? Iya, kantin masih tutup, nanti menunggu instruksi dari Sudin atau Dinas. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Uri Parsih memastikan seluruh ruang kelas yang digunakan murid untuk belajar telah dibersihkan. Pihak sekolah mengimbau para orang tua untuk senantiasa memantau kondisi kesehatan anak mereka, terutama yang tengah dalam kondisi sakit. Namun tidak sedikit orang tua yang khawatir menghadapi PTM pertama. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Sambong Jaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian orang tua memilih untuk menunggu di lorong sekolah agar bisa memantau sang buah hati selama pembelajaran berlangsung. Khawatir. Gimana Bu cara antisipasinya ke anak biar nggak terkena? Di sekolah mah jarang jajan gitu, tapi di rumah. Di rumah aja gitu. Pihak sekolah mengaku belum menerima arahan dari Dinas Pendidikan Kota terkait antisipasi penularan hepatitis akut. Namun proses pembelajaran tatap muka tetap dijalankan dengan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan CNN Indonesia.